Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Selamat malam. Di sini kami eh, akan menjelaskan em, penerapan dan evaluasi quality of service atau QoS dalam jaringan enterprise. Di sini anggota kelompok kami ada 3 orang, terdiri dari saya sendiri, itu Ade Adika Putra, dengan NIM 2215091082. Selanjutnya rekan saya, Sedangkan nama saya Gede Gede Pastra dengan NIM 2215091034. Perkenalkan, nama saya Imadi Tia Pramana Putra dengan NIM 215091036. baik. Di sini untuk penerapan dan evaluasi QoS, di sini kami melakukan 2 software utama, yaitu GNS3 dan Evolve 3. Di sini GNS3 kami digunakan karena mampu mensimulasikan jaringan mulai dari topologi, skenario dengan realistis, dan mendukung hardware dan software nyata yang bersifat free. Selanjutnya ada Evolve 3. Di sini Evolve 3 dipilih sebagai alat pengujian performa jaringan karena dapat mengukur bandwidth literasi, latensi, dan jaringan dengan akurat, dengan dan jitter yang akurat. Adapun beberapa alat pendukung yang kami gunakan, yaitu di software, di sini kami menggunakan VirtualBox dan uh, MikroT CHR, dan tentunya dengan hardware laptop. Ya, integrasi aplikasi dan layanan kritis. Baik, sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan, bahwasanya ada perusahaan fiktif yang bernama Tex eh, Innovator, di mana dia memiliki beberapa divisi dan memiliki 2 kantor cabang dan 1 kantor pusat. Nah, di sini eh, di berbagai banyak departemen di sini ada eh, 2 departemen yang diprioritaskan, yaitu yang pertama ada VoIP, Voice over IP, dan Video Conferencing. Baik, di sini untuk topologi jaringan, eh, mengingat tadi untuk kantor pusat dan kantor cabang terdiri dari 2 kantor cabang dan 1 kantor pusat, dan berarti kami akan menggunakan yang paling masuk akal, yaitu topologi star, di mana nanti akan ada router di setiap cabang dan switch untuk mengembukan semua departemen yang ada, divisi yang ada. Baik, selanjutnya akan ke tahapan demonstrasi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ego. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait topologi yang kami buat, yang dimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Adi. Di sini kami menggunakan topologi star, yang dimana pada kantor pusat atau Tech Innovators itu menjadi apa namanya, jalur utama dari internet, yang dimana pada cabang 1 dan 2 itu mengambil internet di Tech Innovators atau kantor pusat tersebut. Untuk Tech Innovators itu juga digunakan sebagai untuk mengkonfigurasi atau menyeting-nyeting apa saja yang uh, yang telah apa namanya, dideskripsikan di tugas, seperti pembatasan VoIP dan video conference. Semuanya disetting di MikroT atau di uh, router Tech Innovators. Untuk Tech Innovators sendiri itu kami menggunakan untuk subnetnya kami menggunakan dari 30, 31, 32, dan 33. Dan untuk cabang 1 itu kami menggunakan dari subnet 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Dan untuk cabang 2, kami menggunakan dari 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih rinci atau mengenai konfigurasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah untuk konfigurasi yang lebih rinci dari pengaturan bagaimana konfigurasi dalam router dan juga eh, apa namanya memberikan IP ke masing-masing PC. Seperti yang lihat di sini di topologi ini terdapat IP-IP ini adalah subnet. Eh, untuk subnet di apa namanya di kantor pusat itu dia dibagi dari 30 sampai 33 yang mana 30 itu untuk HR, 31 untuk IT, 32 untuk finance dan marketing. Di cabang satu juga seperti itu, yang 10 ini untuk HR, IT, lalu yang 11 IT dan seterusnya sampai yang voice IP. Begitu juga di cabang 2. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah memberikan IP untuk masing-masing PC yang ada, misalnya dari cabang satu terlebih dahulu. So, untuk memberikan IP itu dia dengan format seperti pertama dari IP dia baru subnetnya, subnet mask, baru ke apa namanya gateway-nya. Kalau di sini sudah ditambahkan dia sebelumnya untuk menampilkan yang sudah ditambahkan itu tinggal ketikkan saja show, maka sudah terlihat ini untuk yang 10 berarti itu untuk HR yang sini. Kalau yang untuk yang ini dia juga sama di apa namanya di bagian ketiga dari IP-nya ini bernilai 10. Nanti kita terus masukkan saja IP-nya di untuk yang finance sesuai yang kita buat di awal, yang ditentukan di awal. Nah, ini 11. Intinya seperti itu seterusnya sampai yang ini 12, 13, 14, 15 semuanya. Baru nanti kan tadi tuh di pas masukin gini itu kan ada gini gateway. Ya kalau kita ketikkan langsung itu seperti ini. Nah, 11, wah ini IP untuk PC-nya, terus baru masukkan subnet masknya 255, 255, 250 dengan jumlah host yang available itu sekitar 255 dengan satu untuk broadcast dan satu untuk network address. Jadi untuk host yang kosong itu sekitar 254. Untuk gateway-nya sendiri itu menggunakan IP dari uh, apa namanya ini interface dari router yang mengarah ke masing-masing subnet. Kita coba buka routernya. Address yang mengarah ke subnet 10 ke HR dia di router dia menggunakan uh, untuk di routernya itu menggunakan port Ether 2. Terus untuk di switch-nya ini dia menggunakan Ethernet kosong. Nanti kita cek di sini Ether 2-nya dia menggunakan IP ini. Jadi inilah gateway-nya.
tadi yang ini R1 sama gateway-nya ya di sini 192, 168, 101. Lalu kalau nggak salah dari sini ke IT ini dia naik urutan ethernya yang kalau dari di sini ether 2 berarti di sini di IT ether 3 terus di finance ether 4 dan seterusnya. Jadi tinggal cek aja di router di ethernya yang memiliki IP tersebut cabang satu. Untuk di ether 3 dia menggunakan di bagian ketiga itu 11, untuk ether keempat 12, 13, 14, 15. Cuma dia di bagian keempatnya itu semuanya bernilai satu. Jadi itu sebagai gateway-nya nanti kalau mau masukin apa namanya IP untuk setiap perangkat baru yang terhubung ke subnet itu, jadi dia harus dimulai dari 2 sampai 254. Di router yang cabang 2 juga sama, seperti di sini yang router 3 juga sama. Setelah kita menambahkan IP, subnet dan apa namanya gateway untuk masing-masing perangkat yang ada, kita di sini saatnya adalah menghubungkan antara router di cabang satu dan cabang 2 ke router yang pusat ini, yang That's Innovator ini. Kalau tidak salah yang dari nah, untuk IP yang mengarah dari pusat ke cabang 2 ke cabang satu, dia melalui ether 1 dengan nilai 192.168.62. Nah, jadi yang ini. Lalu untuk yang ke cabang 2 dia menggunakan IP 192.168.5.1. Jadi dia subnetnya itu dia untuk yang di sini 192.168.60 dengan slash 30, berarti dia cuma ada 2 host khusus untuk yang router satu ini dan router pusat. Yang ini juga sama slash 30 untuk yang cabang dan pusat dengan nilai 5. Jadi untuk IP interface yang ada di pusat ini yang mengarah ke cabang satu, dia menggunakan 192.168.62. Terus untuk yang interface di cabang satu ini yang mengarah ke pusat, dia menggunakan IP 192.168.61. Begitu juga di sini dia menggunakan subnet 5.0, berarti dari pusat ini ke cabang 2 interface-nya ini kalau nggak salah menggunakan ether 2. Kalau benar port ether 2 dengan nilai IP 192.168.51 sini, dan dari cabang 2 ini ke sini menggunakan 191.168.52. Ya, yang ether 2 yang ini ke cabang 2, terus yang ke cabang 1 menggunakan ether 1 yang ini. Kita cek juga di sini di cabang 1. Cabang 1 dia kalau ke pusat itu menggunakan ether 1, benar dia menggunakan nilai 6.1. Untuk di cabang 2 login dulu. Nah, di cabang 2 ke pusat dia menggunakan ether 1 dengan ini nilainya 5.2 yang ini. Terus untuk yang di bawahnya ini dia apa namanya interface yang mengarah ke masing-masing subnet yang ada di bawahnya ini. Setelah menghubungkan antara router cabang dengan router yang di pusat, nanti kita sebelumnya kita perlu menghubungkan yang router pusat ini ke apa namanya ke cloud atau ke internet. Di sini menggunakan 2 kabel karena sebelumnya entah kenapa kalau menggunakan 1 kabel itu dia di Winbox itu tidak mau connect, tapi setelah menggunakan 2 kabel baru mau connect.
Jadi dia untuk yang dari port yang digunakan di pusat ini untuk ke internet ini dia menggunakan port Ether 7 sama Ether 8. Eh, di pusat Ether ini Ether 7 dan Ether 8. Jadi untuk yang Ether 7 ini dia menggunakan host apa namanya? Only host yang tersetting di VirtualBox-nya di GNS. Lalu yang Ether 8 ini dia terhubung ke NAT sehingga dia bisa mengakses internet. Dia mendapat ini IP cast NAT ya 10.0316. Nanti kita coba bisa cek dia dengan ping 8. Nah, dia mau connect ke Google. Ini IP-nya ke Google ya, DNS ke Google. Intinya setelah ini yang pusat terhubung ke internet, yang cabang keduanya ini terhubung ke pusat. Sekarang kita perlu membuat root supaya antara bukan apa namanya itu menambahkan di NAT. Intinya seperti membuka port dia supaya PC-PC yang ada di jaringan bisa mengakses internet yang diakses oleh pusat. IP firewall. Nah, nah, jadi dia seperti ini. Dia nanti add chain, pakai chain-nya ini pakai SRC NAT, exchange-nya pakai masquerade dan interface-nya ini lebih ke interface supaya menghubungkan dia internetnya tuh, NAT-nya tuh mau diarahin kemana. Misalkan dari sini ke sini dulu. Ini kan port 7 dan port 8. Berarti dia ditambahin port 7, ini Ether 7 dan Ether 8. Lalu dia kan dari sini ke sini supaya bisa ke PC. Yang ini portnya Ether 1 dan sini Ether 2. Ether 2. 1 dan 2. Di cabang juga seperti itu dia IP, firewall, PR, oh bukan, firewall, NAT, PR, 111. Ini sebenarnya cuma pakai track satu aja ya. Yang ini portnya yang kebuka ke sini. Kan dari sini ke sini port 7 atau 8. Lalu lewat sini ke port 1 yang di pusat. Baru masuk ke port 1 yang ada di cabang. Itu dibuka dia. Um, Ditambahin di IP firewall NAT. Baru nanti kita bisa akses dari ininya. Dari perangkatnya. Yang ini juga sama nanti dia dibuka portnya yang sini kan port Ether 2, di sini Ether 1. Langsung aja kita coba tes dari HR1. Kita coba ngeping ke DNS-nya Google 888, ping 888. Dan di sini dia mau ke ping. Selain membuka roadmap-nya, kita juga perlu untuk membuat road untuk koneksi antar gini, apa namanya, antar jaringan. Misal nih mau ngeping ke sini, mau atau ini ngeping ke subnetnya yang 30, 31, 32 yang di atas ini, atau yang ke cabang 2 di sini. Dia di sini IP road R. Ini di road. Oh ya, ini kayak membuat jalur dulu, misalnya dari 10, 10 kan di sini, yang ini 10. Lalu ke sini lewat lewat 162. Oh ya, dari 10 sini kan ke pusat ini dia lewat ke 62. Nanti dia bisa kehubung ke sini
Terus, oh ya, untuk yang ini yang 10 ke 62 ini cuma bisa ke dari cabang satu ke cabang dua ke pusat. Untuk supaya bisa ke cabang dua, dia nanti dari cabang dua dulu dihubungkan ke pusatnya ini. Ada di yang ini, yang 20 5 itu satu. 20 kan bagiannya di sini. Bukan cuma 20, tapi semuanya ini kan 20 sampai 25. Lalu lewat gerbang, gate, ya lewat gerbang ini, baru masuk ke sini. Di route ke sini, yang ini yang di, sama satu di route juga ke atas. Nanti otomatis dia sudah kehubung langsung kok, karena yang cabang dua terhubung ke pusat, cabang satu terhubung ke pusat, otomatis dia bisa nanti dari cabang satu langsung otomatis terhubung ke cabang dua. Coba saja langsung tes. Nah, jadi misal yang ini kan di HX1 dia di subnet 10.2. Misal kita mau ke cabang 2 yang subnetnya itu 20.2 misalnya. 20.2. Untuk yang satu itu kan sudah gininya untuk yang gateway di masing-masing PC di 20, maka dia dimulai dari 2. Nah, dia mau ke connect di sini. Kalau yang 22 itu kalau masalah yang ini, nah 22. Coba sekarang kita ping balik ke sana. Setelah melakukan tadi 10.2, dia juga mau ke connect. Lalu ada lagi satu yang namanya, ini yang terakhir kalau nggak salah, di IP root. Oh ya, di IP firewall, baru di filter. Dan nanti di sini kayak mengizinkan nanti koneksinya misalnya dari 30 ke 20. Eh, 30 kan yang di sini. Em, 30, 30 kosong, 30 kosong, 30 kosong. Oh ya, ke salah klik. Intinya ini yang subnet 30, 30.0, 310, 320, 330. Dia satu-satu kita masukin, nanti dia 30.0 ke 3 ke 20.0, 30.0 ke 210, 220, 230 dan seterusnya. Nanti kalau udah semua lagi lanjut ke 310, ke 20.0, 210, 220 sampai semua. Lalu 32, 33 sampai semua. Yang dari sini ke cabang satu juga sama dia, dan dari cabang 2 ke cabang satu itu nggak perlu karena dia dari pusat ini ke cabang satu udah kehubung. Yang dari pusat ke cabang 2 juga udah terhubung, jadi otomatis dia cabang satu dan cabang 2 terhubung. Ini dia chain forward action accept, berarti menerima paketnya. Nanti SRC address berarti sumber paketnya dari 30. Misalnya dari atas, dari pusat mau ngeping yang ke bawah 20, ini DST destination address 20. Lalu terus lanjut dia 30 kosong, ini 210, 30 kosong, 220, 30 kosong, 230 sampai seterusnya. Ini lumayan banyak, ini sampai ke bawah ya. Oke, mungkin untuk itu kalau sudah semua dilakukan dengan benar, seharusnya sudah terhubung antara PC dengan PC, antara PC dengan internet. Terus untuk connect ke Winbox itu seharusnya yang cuma yang ini aja yang di router utama yang kehubung, dia eh, Winbox yang ini yang B40006.
Ah, ya intinya eh, ini yang punya yang ma- MAC address-nya yang ini yang 0006 akhirannya, IP-nya 5614 yang terkonek. Nah, terus untuk yang QoS-nya, mohon maaf karena sebelumnya dapat diuji coba, sebenarnya dapat uji coba untuk ngubungin pakai apa namanya, pakai Ubuntu sama Windows buat install iPub, tapi sayangnya nggak bisa connect dia ke internet, ke ngeping antara ngeping ke DNS Google atau ngeping ke sesama IP yang ada di jaringan itu dia mau, cuma dari visi yang lain, dari device yang lain ngeping ke Windows-nya itu atau ke Ubuntu itu dia tidak mau, sehingga kurang memungkinkan untuk mengaplikasikan untuk praktek QoS-nya lebih lanjut. Juga mengingat karena waktu sudah mepet, jadi ini cuma contoh saja yang simple Queen. Eh, Nanti dia nargetin dia misalkan ada yang di 20, yang 20 kosong. Oh ya, ini 20 titik kosong berarti keseluruhan subnet dia yang di yang ini, yang di sini. Misal di sini ada PC lagi, dia nambah lagi 1, 2, 3, kan tetap dia masuk di subnet yang 20 ini. Jadi dia ntar entah itu 20.1, 20.2, 20.3, selama dia di subnetnya 20 ini, kalau kita misalnya restrict dia um, jadiin nol lah misalnya ini, dia nanti tidak bisa kehubung, tidak bisa ngeping dia ke IP-IP yang terdaftar di subnet ini. Oke. Dari sini, dia jadi timeout dia. Misal coba kita pindahkan dia ke 30, berarti yang di atas dia play. Coba kita ping lagi yang 20 tadi. Oh ya, masih timeout dia. Aku juga timeout. Mungkin dia perlu waktu untuk nge-refresh, soalnya sebenarnya juga pernah dia tidak langsung mau ke apply dia untuk yang sudah di remove pinknya. Intinya seperti itu dia. Karena cuma bisa di CMD seperti ini, tidak bisa menggunakan apa namanya, iPub, jadi kita tidak bisa melakukan pengukuran yang lebih detail pada QoS-nya.